Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 1, akal dan wahyu. Anggota kelompok yang pertama Futur Al-Fatan NIM B200190026, yang kedua Ferry Setio Kristiawan NIM B200180281, yang ketiga Intan Alfian Ningrum B200190012, yang keempat Hanafia Ardia Merprilianto Putri NIM B200190022. Pengertian akal dan wahyu. Akal berasal dari bahasa Arab akola yakilu yang secara lughawi atau bahasa atau etimologi memiliki banyak makna, sehingga kata al-akal sering disebut sebagai lafaz mustarok, yakni kata yang memiliki banyak makna. Akal berarti memahami. Akal dalam konteks pembahasan studi Islam ini adalah daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Sedangkan wahyu berarti petunjuk. Wahyu adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik di dunia maupun akhirat, yaitu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Istilah-istilah akal dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata akola yang menunjuk potensi manusiawi itu. Yang ditemukan adalah kata kerjanya dalam bentuk yakilun dan takilun. Masing-masing muncul dalam Al-Quran sebanyak 22 dan 24 kali. Di samping itu, ada juga kata nakilun dan kiluha serta akaluhu yang masing-masing disebut sekali dalam Al-Quran. Kata-kata kunci yang memiliki akar kata sama dengan kata akal menunjukkan beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, kata akal diartikan dengan memahami, mengerti, berpikir, memikirkan, dan merenungkan. Yang kedua, dorongan dan bahkan keharusan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, pemahaman, perenungan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan. Yang ketiga, martabat manusia ditentukan oleh penggunaan akal pikirannya dalam menghadapi sesuatu. Yang keempat, akal merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang bersumber dari fenomena penciptaan maupun yang bersumber dari fenomena wahyu. Sebagai contoh, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan atau suburkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Pada semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Makna wahyu dalam Al-Quran. Dilihat dari segi maknanya, istilah wahyu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang kedua, wahyu dalam arti firman pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengantisipasi kondisi dan tantangan tugasnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 117 yang memiliki arti, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Yang ketiga,
Wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah kepada makhluknya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 yang memiliki arti, dan Tuhanmu mewahyukan pada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Wahyu dibagi menjadi dua bagian, yaitu wahyu langsung berupa Al-Quran dan wahyu tidak langsung berupa Al-Hadis atau Al-Sunnah. Dikatakan sebagai wahyu langsung karena Al-Quran diterima oleh Rasulullah dalam lafaz dan maknanya secara utuh dari Allah melalui Jibril. Sedangkan Al-Sunnah adalah makna yang diterima oleh Rasulullah dari Allah kemudian disampaikan dengan redaksi yang disusun oleh Nabi sendiri atau mungkin berupa ijtihad Rasulullah yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akal dan wahyu merupakan satu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu, sekalipun tinggi rasio seseorang. Tetapi di samping itu ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh rasionya, melainkan melalui wahyu ilahi. Seperti halnya Harun Nasution menjelaskan bahwa hubungan antara akal dan wahyu sering menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran dan pemikiran Islam, baik bidang filsafat, ilmu kalam, apalagi ilmu fikih. Akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada wahyu. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Yang bertentangan adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akal pikiran manusia merupakan suatu nikmat dari Allah SWT yang tiada tara diberikan kepada manusia. Dengan akalnya manusia bisa berpikir dan memikirkan apa yang terjadi di alam sekitar. Akal juga dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya yang juga berada di muka bumi ini. Dengan akalnya manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan bisa membedakan yang membahayakan dan menyenangkan pada dirinya. Berikut merupakan fungsi akal dan wahyu. Yang pertama, bisa mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kedua, membuat perencanaan dalam hidup. 3. Melakukan pengkajian dan penelitian yang akhirnya menjadikan manusia sebagai makhluk yang unggul di muka bumi ini. Sekian kami dari kelompok 1. Saya Putra Al-Fatan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.